Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Suci Nur Hanifah, NPM A1A021075, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang filsafat dan sejarah pendidikan di Indonesia. Apa dasar filsafat pendidikan di Indonesia? Pada umumnya, filsafat pendidikan di Indonesia dilandasi oleh falsafah negara, yaitu Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apa sejarah pendidikan di Indonesia? 1. Bagaimana sejarah pendidikan di Indonesia pada masa kolonial? Pendidikan di Indonesia sudah dimulai dari zaman penjajahan Belanda, akan tetapi pendidikan masih ditentukan oleh pertimbangan ekonomi dan politik Belanda di Indonesia. Demi pemenuhan tenaga kerja murah, pemerintah Belanda mengusahakan agar bahasa Belanda bisa diujarkan oleh masyarakat untuk mempermudah komunikasi antara pribumi dan Belanda. 2. Aliran pokok pendidikan apa saja yang ada di Indonesia? Aliran pendidikan yang berkembang di Indonesia sangat banyak, tapi yang paling pokok adalah pendidikan tamasiswa dan pendidikan NIS. Karena latar belakang dan kepentingan pendirian kedua aliran ini digunakan untuk semua bangsa secara umum tanpa melihat ras, suku, daerah, wilayah, keyakinan, dan keagamaan atau golongan tertentu saja, sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Bagaimana pendidikan Indonesia setelah kemerdekaan? A. Tujuan dari kurikulum pendidikan. Tujuan pendidikan Indonesia semakin mengalami perluasan, tidak lagi semata digunakan untuk menekan jiwa patriotisme. Selain itu, tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia yang cukup dan warga negara yang demokratis secara bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. B. Sistem persekolahan yang digunakan. Sebenarnya pada masa awal kemerdekaan, sistem pendidikan yang digunakan masih melanjutkan sistem yang dibuat oleh Jepang. Sistem yang dimaksud adalah pendidikan rendah, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Bagaimana pendidikan di Indonesia selama PJP? Pendidikan di Indonesia selama PJP 1 mengalami pembangunan jangka panjang, meliputi 5 pelita, yaitu pelita 1-5 yang dimulai pada tahun 1969 sampai 1970 hingga tahun 1993 sampai 1994. Selama kurun waktu tersebut, pendidikan Indonesia banyak mengalami kemajuan, ditandainya dengan semakin luasnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan pada semua jenjang pendidikan. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia serta tenaga yang terlibat dalam pendidikan, meningkatnya mutu pendidikan, semakin mantapnya sistem pendidikan nasional. Selanjutnya, bagaimana pendidikan di Indonesia sekarang? A. Tujuan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun mempunyai 2 tujuan utama yang berkaitan satu sama lain. Yang pertama adalah meningkatkan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi setiap kelompok umur 7-15 tahun. Kedua, untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia sehingga mencapai SLTP. B. Kapan pelaksanaan kurikulum 1994? Pelaksanaan kurikulum 1994 dimulai secara bertahap, yaitu mulai dari tahun ajaran 1994 sampai 1995. Kurikulum ini disusun dengan maksud agar proses pendidikan dapat menyesuaikan diri dengan tantangan yang terus berkembang, sehingga mutu pendidikan akan terus meningkat. C. Kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia. Dalam sejarah pendidikan Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud telah melakukan 11 kali pergantian kurikulum pendidikan di Indonesia dalam rentang waktu dari 1947 sampai 2013. Demikian video pembelajaran tentang filsafat dan sejarah pendidikan di Indonesia dari saya. Jangan lupa like, comment, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!